Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Di video kali ini, aku mau nyeritain kalian satu film yang seru banget. Ini dari serial Just Beyond yang judul episodenya Leave Them Kids Alone. Ceritanya tentang sebuah sekolah khusus untuk anak-anak yang nakal. Katanya sekolah itu bisa bikin anak-anak yang nakal berubah jadi baik. Padahal sebenarnya sekolah itu menyimpan rahasia yang mengerikan. Oh ya, kemarin aku baru upload film tentang sekolah juga yang ceritanya unik karena ada murid yang punya kemampuan ajaib. Itu filmnya seru guys. Aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku mau minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi tokoh utama di film ini namanya Veronica. Dia gadis remaja yang bisa dibilang nakal guys. Sifatnya pemberontak, selalu ngelawan guru di sekolah dan orang tuanya di rumah. Veronica juga sering berantem sama temen-temennya. Dan nilainya juga yang paling jelek di kelas. Padahal dulu Veronica ini gadis yang baik, penyayang, cerdas, dan selalu juara kelas. Nah, tapi karena remaja baru puber kali ya, Veronica banyak berubah. Kelakuannya dinilai terlalu buruk. Bahkan suatu hari Veronica sampai dipanggil sama kepala sekolahnya. Udah gitu di rumah, orang tuanya yang tahu juga jadi ngoceh marah-marah dong. Mereka kecewa sama Veronica yang tiba-tiba berubah jadi anak yang nakal, bikin malu. Dan sebelum Veronica berubah jadi gadis yang semakin bandel, orang tuanya ternyata udah nemuin solusi. Lagi viral, katanya ada sebuah sekolah spesial yang bisa ngubah gadis-gadis yang nakal jadi baik. Veronica gak mau pindah ke sekolah itu, tapi orang tuanya tetap maksa karena menurut mereka itu yang terbaik buat dia. Jadi ya udah nih, keesokan harinya Veronica langsung dianterin ke sekolah itu. Bangunannya besar dan cukup unik kayak kastil tua. Dan sekolah itu dipimpin sama kepala sekolah yang namanya Miss Genevieve. Murid-murid di sekolah itu kelihatan anak baik-baik semua guys, kayak gak ada yang nakal. Tapi yang aneh, mereka semua punya model potongan rambut yang sama. Miss Genevieve bilang kalau memang itu salah satu aturan di sekolahnya. Selain murid-muridnya pakai seragam yang sama, potongan rambutnya juga harus sama semua. Alasannya sih katanya potongan rambut itu nunjukin kesederhanaan, ketaatan, dan kejujuran. Miss Genevieve juga ngeyakinin kalau dia pasti bisa ngubah Veronica jadi gadis yang baik kayak murid-muridnya yang lain. Di situ Miss Genevieve juga manggil salah satu muridnya yang katanya bakal jadi teman sekamar Veronica nih. Namanya Heather. Kelihatan kalau Heather anaknya sopan. Orang tuanya Veronica jadi semakin yakin deh masukin anaknya ke sekolah itu. Padahal Veronica ngerasa ada yang aneh. Dia juga udah kesel banget guys. Makanya dia nunjukin sifatnya yang pemberontak dengan nempelin permen karet di tiang sekolah di depan kepala sekolah barunya itu. Ya, tapi gimana ya, orang tuanya Veronica akhirnya tetap pergi dan ninggalin dia di sekolah itu. Setelahnya Heather nganterin Veronica ke kamar mereka. Di situ Veronica semakin bingung ngeliat Heather yang sikap dan penampilannya kok aneh kayak robot. Veronica nyuruh Heather bersikap biasa aja,
Tapi Heather bilang dia memang kayak gitu. Dan sebentar lagi Veronica juga bakal berubah kok jadi kayak gitu. Ya Veronica gak mau ambil pusing deh. Dia langsung ngeluarin alat penyetel musik yang dia bawa dari rumah. Langsung direbut sama Heather. Katanya sekolah itu ngelarang bunyi musik. Besok paginya, hari pertama Veronica di sekolah itu dimulai. Dia dibangunin jam 5 pagi dan disuruh pakai seragamnya kayak murid-murid yang lain. Setelahnya Veronica pergi ke kantin buat sarapan kan. Dan di sana dia ngerasa semakin aneh. Karena murid-murid yang lain memang kelihatan baik, selalu tersenyum, tapi kayak kaku dan lesu guys, seolah kayak robot. Gak lama kelas pertama hari itu dimulai. Di situ si Pak Guru ngajarin kalau semua remaja itu harus sopan, gak boleh ngebantah atau nakal sama sekali. Sementara Veronica gak setuju. Dia bilang ya namanya anak remaja pasti adalah sekali jadi nakal, ngelawan. Karena ya memang sewajarnya kayak gitu, bagian dari proses pendewasaan. Anehnya di situ si Pak Guru malah nantangin Veronica. Katanya beberapa hari lagi juga Veronica bakal berubah deh, jadi sama kayak anak-anak yang lain. Setelah kelas itu selesai, Veronica dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Selain Miss Genevieve, di situ ternyata juga udah ada seorang guru yang tugasnya motong rambut para murid. Anehnya kepala Veronica diukur-ukur lingkarnya, dia ditanya-tanya umurnya. Padahal kan kalau potong rambut biasa ya tinggal potong aja, gak perlu kayak gitu kan. Di situ Veronica ngelawan, dia gak mau dipotong rambutnya. Tapi Miss Genevieve bilang gak bisa. Kebetulan sih si guru lagi agak sibuk, jadi gak bisa motong rambut Veronica saat itu juga. Tapi besok rambut Veronica bakal diubah jadi kayak gadis-gadis yang lain. Di malam hari, pas semua orang udah tidur, Veronica mau kabur aja guys, karena dia sadar ada yang gak beres sama sekolah itu. Dia udah siap-siap keluar, tapi tiba-tiba di stop sama salah satu murid yang namanya Claire. Claire ngasih tahu Veronica kalau dia nggak akan mungkin bisa kabur semudah itu. Soalnya sekolah itu dikelilingin pagar listrik dan selalu ada penjaga yang keliling. Nah, tapi Veronica sadar Claire ini kelihatannya normal guys, nggak kayak robot. Makanya dia setuju buat kenalan kan. Claire ngajak Veronica ke kamarnya dan dia ngasih tahu kalau dia tuh sebenarnya juga pengen kabur. Makanya Claire ngajak Veronica kerja sama. Tapi mereka harus cepat sebelum Veronica dipotong rambutnya. Veronica awalnya bingung, sampai Claire akhirnya ngajakin dia ngelewatin pipa terowongan. Dan mereka ternyata mau ngintip sebuah ruangan khusus tempat murid-murid baru dipotong rambutnya. Di sana kelihatan banyak mesin-mesin aneh, bukan kayak alat potong rambut pada umumnya. Pas banget juga ada nih guys, seorang murid yang bakal dipotong rambutnya. Dia diikat di kursi dan gadis itu udah ngelawan, gak mau rambutnya dipotong, tapi gak bisa. Di saat murid itu kelihatan ketakutan, kepalanya udah dipasangin helm khusus. Dan setelah beberapa saat, model rambutnya berubah kayak murid-murid yang lain. Anehnya sikapnya juga langsung berubah dong, kayak robot. Claire akhirnya ngasih tahu kalau itu sebenarnya memang bukan proses potong rambut biasa, tapi kayak hipnotis pencucian otak, yang makanya bikin murid-murid di situ jadi kayak terprogram, jadi penurut sesuai keinginan Miss Genevieve. Claire juga ngasih tahu kalau kebetulan dulu tuh pas kecil kepalanya pernah dioperasi, jadi ada logam gitu di kepalanya, dan mungkin itu yang bikin program Miss Genevieve jadi error, nggak ngaruh di dia. Makanya sikap Claire masih normal walaupun potongan rambutnya udah diubah. Nah, tapi selama ini Claire tetap kesulitan buat kabur karena di sekolah itu juga ternyata ada adiknya. Si adik ya sama, jadi robot kayak murid yang lain. Dan Claire kesulitan, gak mungkin bisa bawa kabur adiknya. Di situ Veronica janji dia bakal bikin semua murid jadi normal lagi dan bisa pergi dari tempat mengerikan itu. Makanya nih, besoknya di kantin, Veronica berusaha ngasih tahu murid-murid yang lain. Dia berusaha nyadarin kalau mereka semua tuh berubah karena model potongan
pemotongan rambut. Sialnya ketahuan sama Miss Genevieve. Pinternya, Veronica malah keceplosan bilang kalau semalam dia dan Claire udah ngeliat semuanya kan. Veronica awalnya nggak sadar sama akibat dari perkataannya itu. Sampai pas dia mau nemuin Claire, dia baru sadar kalau Claire udah ngulangin proses pemotongan rambutnya. Logam di kepalanya ternyata berhasil dihilangin. Makanya sekarang program hipnotisnya bisa masuk ke otak Claire setelah dia dipotong rambutnya lagi. Claire yang kayak robot juga udah lupa sama rencana kaburnya. Sekarang tinggal Veronica yang udah mulai putus asa. Karena sebentar lagi dia juga bakal dipotong rambutnya kan. Nasibnya bakal sama. Kebetulan banget Heather masuk kamar. Di situ Veronica ngajak bicara Heather, ditanya-tanya. Veronica penasaran apa Heather masih punya ingatan waktu sebelum dia pindah ke sekolah itu. Dan bener aja si Heather kelihatan ngangong-ngangong doang. Jadi ya potongan rambut itu memang udah nyuci otak dan ngapus semua ingatannya. Di situ Veronica ngeluarin alat penyetel lagunya. Dia nyetelin lagu favoritnya yang populer di kalangan remaja. Dia sedih karena setelah ini dia juga pasti bakal lupa kan sama lagu itu. Pas ngedenger suara lagu, kepala Heather kayak ngerasa sakit. Nah tapi setelahnya kesadarannya kembali dong. Ternyata musik itu bisa bikin ingatannya balik. Pengaruh hipnotisnya hilang. Heather juga kembali sadar kalau dia sebenarnya nggak mau ada di sekolah itu. Dia mau kayak remaja-remaja normal lain. Veronica langsung seneng banget. Dan mungkin dia bisa nyembuhin murid-murid yang lain juga kan. Jadi nggak mau buang-buang waktu. Veronica yang cerdik ngejalanin rencananya. Dia ngeberaniin diri ngedatengin kantor kepala sekolah. Di situ Veronica nantangin Miss Genevieve buat motong rambutnya sekarang juga. Miss Genevieve jadi kesel dan mau ngebawa Veronica ke ruang potongan rambutnya kan. Dia nggak sadar kalau Veronica ngasih isyarat ke Heather yang sebenarnya udah ada di ruangan kepala sekolah. Di sana Heather bisa nyetelin musik di speaker yang suaranya bisa kedengeran ke seluruh sekolah kan. Dan setelahnya reaksi murid-murid sama ya kayak Heather tadi. Pikiran mereka kayak terganggu. Tapi setelahnya semua kembali normal guys. Program hipnotisnya hilang. Ingatan mereka semua kembali. Semuanya seneng, termasuk Claire yang akhirnya bisa meluk adiknya lagi. Murid-murid yang selama ini terjebak jadi robot di sekolah itu kembali ceria. Miss Genevieve tetap berusaha ngehalangin, tapi ya nggak bisa karena jumlah mereka semua terlalu banyak kan. Pada akhirnya mereka semua bisa kabur dari sekolah mengerikan itu. Ya, itu tadi ceritanya guys, makanya jangan bandel ya, nanti masuk ke sekolahnya Miss Genevieve loh. Untung happy ending ya, makanya nih kalau kalian terhibur sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.